Gudang amunisi Ukraina meledak usai diserang howitzer Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 12 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah pertarungan kontra baterai pasukan artileri dari Brigade ke-238 Rusia. Selama pengintaian menggunakan UAV, tentara dari Brigade Artileri ke-238 menemukan posisi tembak mortir angkatan bersenjata Ukraina. Tembakan baterai balasan yang akurat dari howitzer MSTAB sukses menembaki posisi tentara Ukraina dan menghancurkan gudang amunisi. Ledakan demi ledakan akibat gempuran howitzer terekam jelas. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Serangan howitzer MSTAB Rusia sukses menghancurkan pos pengamatan militer Ukraina. Rekamannya diunggah akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 12 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, artileri dari kelompok pasukan YUG Rusia memusnahkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Pertama, operator UAV pengintai mendeteksi sekelompok personel Ukraina dan mengirimkan koordinat target ke pos komando. Beberapa menit kemudian, awak howitzer MSTAB dari Brigade Senapan Bermotor ke-114 melancarkan serangan api terhadap para militan yang mencoba mendapatkan pijakan di sabuk hutan. Sasaran kedua adalah pos pengamatan Ukraina yang terletak di salah satu bangunan kawasan industri. Lebih dari 15 tentara Ukraina diklaim tersingkir. Awak howitzer MSTAB dari pasukan terjun payung artileri Kostroma menghancurkan howitzer self-propelled buatan barat milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Sabtu 13 Januari 2024. Di arah Artemovsk, unit pasukan lintas udara dari kelompok pasukan selatan melanjutkan operasi tempur aktif, berhasil maju ke barat laut Artemovsk. Peran besar dalam hal ini dimainkan oleh pasukan artileri resimen pengawal Kostroma yang terus-menerus mendukung kelompok pasukan terjun payung dengan tembakan mereka selama penyerangan terhadap benteng musuh. Pasukan terjun payung artileri berhasil melakukan pertempuran kontra baterai melawan musuh. Sehari sebelumnya, pengintaian menggunakan UAV menemukan howitzer self-propelled angkatan bersenjata Ukraina yang diproduksi oleh negara-negara NATO di sebuah hutan. Setelah menerima data, pasukan artileri mengambil posisi menembak, menyiapkan senjata untuk digunakan dan menghancurkan senjata self-propelled musuh dengan tembakan akurat. Сейчас работаем довольно-таки часто. В основном наступательные действия ведут наши подразделения. Осуществляем все для их поддержки. В большинстве случаев, конечно же, мы сейчас поддерживаем нашу пехоту. То есть это оборонительные позиции противника, живая сила и огневые средства, опорные пункты. Скрываем их для того, чтобы нашей пехоте проще, легче было пройти и взять те или иные опорные пункты.
Personel militer Rusia baru-baru ini menunjukkan dan memberitahu cara kerja kompleks pengintaian artileri modern Penicillin. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasi pada Sabtu 13 Januari 2024. Petugas pengintai artileri yang menggunakan kompleks Penicillin mengungkap posisi dan tindakan artileri angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupianski. Pekerjaan tempur kompleks pengukur suara terdiri dari analisis gelombang suara dari tembakan berbagai artileri dan senjata mortir musuh yang tiba di perangkat pengumpul suara jarak jauh khusus. Berkat sensitivitas sensornya yang tinggi, kendaraan tempur ini mampu mendeteksi suara tembakan senjata artileri pada jarak hingga 50 km. Kepasifan kompleks dalam emisi radio mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh peralatan radio musuh. Karena distribusi teritorial sensor dan posisinya yang benar, dukungan komputer khusus untuk kendaraan tempur mampu menentukan secara akurat koordinat senjata tembak musuh. Menerima dan memproses data dengan penerbitan informasi berikutnya memerlukan waktu minimal, meningkatkan efisiensi artileri Rusia. Это звукоприемник. По нему определяем, где ставить вражеская артиллерия. Выставиться по бусоле, направить угол дирекционный, подсоединиться к машине, а далее славить компьютер, вычислять. Помогаем нашим, тоже определяем, где вражеские орудия стоят. Данная станция предназначена для того, чтобы окружать противника акустикой, вот, замечать выходы гаубиц, пушек, хаймарсов и тому подобное. Вот. Данный пункт дает точные координаты, после чего эти координаты передаются в командный пункт, и с командного пункта принимает решение для уничтожения этого противника или дальнейшей разведки его. Потому что бывают такие нюансы, что орудие может быть не одно, а рядом с ним может быть еще одно орудие, или два орудия. Групповой объект. Вот. Для дальнейшего уничтожения группового объекта. Seorang pencari ranjau dari kelompok pasukan barat menceritakan bagaimana rekayasa pengintaian jalan dilakukan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 13 Januari 2024. Diketahui karena kondisi cuaca seringkali mereka harus menerobos jalan baru. Dia mencatat bahwa musuh perlu bekerja dengan sangat hati-hati. Anda akan menemukan kelompok ranjau, terutama ranjau anti-tank yang menggali lebih dalam. Mereka tidak langsung memaksakan diri. Kami mencoba menghentikan hal-hal seperti itu. Kami menyelidiki sinyal apapun dari direktur ranjau hingga kami menemukan pecahan kecil sekalipun, kata Dmitry Fedorov. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Мы за позиции в серую зону выходим вместе с пехотой, вместе с разведкой. Они по своим задачам, мы по минам смотрим. Дороги приходится часто пробивать, потому что, тем более сейчас погода такая, что одну дорогу размоет, приходится новую пробивать. Дорога нужна чисто, без мин. Вызывают нас, и мы работаем. Берем металлоискатели, щипы и вперед. Попадается группа мин, особенно вот противотанковые, да, что их глубже подкапывают, они не сразу продавливаются. Мы стараемся такую вещь пресекать, стараемся проверять на все возможные способы. То есть любой сигнал миноискателя мы все прощупываем, пока не найдем там даже какой-то маленький осколочек, на котором он пищал. Задача была простая, надо было проверить дорогу, по которой мы будем в будущем ездить. И нашли, собственно, противотанковую мину. Противотанковая мина нажимная. Подложим.
Para penembak jitu dari kelompok Vostok mempraktikkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem penyembur api berbahan bakar roket. Situs uji di wilayah Republik Rakyat Donetsk, rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 13 Januari 2024. Di bawah bimbingan instruktur berpengalaman, personel militer melakukan penembakan langsung dengan peluncur roket anti-tank RPG-18 Muka dan penyumber api roket infanteri RPOA Smel. Jenis senjata ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam melawan kendaraan lapis baja musuh, termasuk yang dibuat oleh Barat. Personel militer belajar untuk mencapai sasaran pada jarak lebih dari 500 meter yang dapat ditempuh oleh amunisi roket dalam waktu kurang dari 3 detik. Amunisi RPOA Smel memiliki kaliber 93 mm dan tidak kalah dengan peluru artileri 152 mm dalam hal daya ledak tinggi dan efek membakar. Jarak tembak target penyembur api dengan penglihatan diopter adalah 600 meter dan dengan penglihatan optik hingga 850 meter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.